Kalau memang benar Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Abdul Somad, kenapa Abdul Somad dan pengikutnya tidak duluan datang ke Palestina melakukan hal yang dia katakan? Kalau memang ini benar, jihad ini dibenarkan, segala macam yang disampaikan oleh Abdul Somad dibenarkan, kenapa tidak Abdul Somad pendukungnya duluan pergi ke Palestina, lalu mereka ikatkan itu dan lalu mereka letupkan? Ya, haleluya, shalom alaikum bisim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa, kita semua dalam lindungan Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya para pencinta channel Injil Habaget dan siapapun saudara dimanapun saudara berada, supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi, Tuhan selalu memproteksi saudara dimanapun saudara berada. Dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudaraku, kita masih membahas mengenai Abdul Somad yang beberapa hari yang lalu beliau ditolak dari Singapura. Semua mata saat ini menuju kepada sosok Abdul Somad, di mana dalam ceramahnya terjadi kontroversi yang luar biasa mengenai ISIS kah, mengenai letupkan sesuatu yang di badan yang beliau sampaikan, dan beberapa hal yang lain, termasuk beliau pernah menyinggung seorang artis. Bagaimana kata beliau dengan seorang artis ini sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang ulama, tetapi itulah yang beliau ucapkan. Nah saat ini Bapak Ibu, beliau kena batunya. Pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, pepatah ini pantas sekali disematkan kepada Ustadz Abdul Somad. Dan juga kita harus menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita kalau di media sosial, di Facebook Bapak Ibu. Dan juga kita menjaga hati, pikiran kita, menjaga ucapan kita. Jangan sampai mulut yang sama memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, dan mulut yang sama menyakiti sesama kita. Saudaraku, saya akan membaca di tribun sumsel.com. Di tribunsumsel.com, di situ ditulis Menteri Dalam Negeri Singapura Shanmugam mengklaim UAS telah meradikalisasi warga Singapura. Tribun Sumsel 2022 bulan 5 tanggal 23 jam 19.29. Nama Ustadz Abdul Somad UAS kini terus menjadi perhatian publik. Benar sekali ya, saat ini Abdul Somad menjadi perhatian publik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari segi Ustadz, ada yang mendukung Ustadz Abdul Somad, bahkan mengecam Singapura, bahkan ada yang mendukung Singapura dan mengecam apa yang dilakukan oleh Abdul Somad bersama dengan pendukungnya Abdul Somad. Bukannya mereka introspeksi diri, tetapi justru melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Contohnya seperti demo di Kedutaan Besar Singapura di Jakarta Bapak Ibu beberapa hari yang lalu, meminta supaya Singapura meminta maaf kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Nah ini kan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Ini kalau kita melihat ya, termasuk intervensi terhadap sebuah negara. Nah negara ini punya hukum, mereka punya peraturan, dan mereka yang bisa memastikan ya siapa saja yang boleh masuk ke negaranya dan siapa saja yang tidak boleh masuk ke negaranya. Peraturan di Singapura itu sangat ketat, berbeda sekali dengan di bangsa dan negara kita. Di sana tidak ada kadrun, di sini menjamur kadrun, banyak sekali kadrun. Saya akan lanjutkan baca. Hal tersebut tak lepas dari UAS ditolak oleh Singapura. Sejumlah pihak pun berkomentar terkait hal tersebut. Menteri Dalam Negeri Singapura Shanmugam mengklaim UAS telah meradikalisasi warga Singapura. Hal tersebut menyusul informasi soal UAS yang dilarang masuk ke negeri jiran tersebut. Shanmugam menyebut sosok tersebut adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang merupakan warga Singapura. Apa yang diajarkan UAS memiliki dampak akibat global yang signifikan. Ucapan Shanmugam yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Singapura, disebut-sebut remaja 17 tahun yang tak disebutkan identitasnya menghabiskan waktu menonton ceramah agama UAS melalui kanal YouTube. Shanmugam mengklaim remaja 17 tahun tersebut meyakini soal upaya bom bunuh diri dari sudut pandangnya. Dikutip dari kompas.com, perlahan tapi pasti semakin meyakini
bahwa bergabung dengan kelompok milisi dan meninggal sebagai pelaku bom bunuh diri akan mengantarkannya ke surga. Nah, ini pernyataan yang dikutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Dul Somad, Bapak Ibu. Bagi yang bersangkutan, aksi bom bunuh diri akan menjadikannya seorang martir, ya. Seorang martir itu artinya seorang yang mati syahid. Abdul Somad juga pernah menyinggung tentang bom bunuh diri, tentang jihad, ya. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak ada jihad di jalan Tuhan, tidak ada jihad di dalam Alkitab. Tidak ada jihad membela ini, membela ini, membela ini. Yang ada apa? Kita menjaga iman, menjaga hubungan kita, menjaga keintiman, keakraban, kemelekatan kita dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dari kita, anak-anak yang percaya kepada firman Tuhan yang hidup, Yeshua HaMashiach. Departemen Keamanan Dalam Negeri Singapura, dalam kurung ISA, pun telah menahan remaja itu pada Januari 2020. Adapun di Singapura, ISA berwenang menahan seseorang yang dinilai membahayakan keamanan negara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Shamugam kemudian mengomentari spesifik sejumlah ceramah UAS yang meradikalisasi warga Singapura. Di antaranya mengatakan bom bunuh diri adalah sesuatu yang benar dan merupakan aksi martir jika dilakukan untuk konflik Israel dan Palestina. Kalau memang benar Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Abdul Somad, kenapa Abdul Somad dan pengikutnya tidak duluan datang ke Palestina melakukan hal yang dia katakan? Kalau memang ini benar, jihad ini dibenarkan, segala macam yang disampaikan oleh Abdul Somad dibenarkan, kenapa tidak Abdul Somad dan kroni-kroninya, Abdul Somad dan pendukungnya duluan pergi ke Palestina, lalu mereka ikatkan itu dan lalu mereka letupkan? Nah, kenapa tidak mereka lakukan? Kalau ini benar adanya. Ya, ini zaman 2022. Jangan lagi kita dibodoh-bodohin. Ayo kita bangkit, lawan radikalisme, lawan khilafah. Menteri berusia 63 tahun itu menegaskan pihak berwenang Singapura akan langsung mengambil tindakan tegas, menahan dan memenjarakan siapapun di negara kota itu yang mengucapkan hal-hal dari ujaran UAS. Ajarannya, bahasa, dan teoretikanya jelas-jelas sangat memecah belah dan tidak dapat diterima di Singapura. Kita adalah negara yang menjaga keharmonisan antara ras dan agama satu sama lain, kata Shamugam. Benar sekali Bapak Ibu ya. Di sana banyak sekali etnis Tionghoa juga di sana. Makanya ketika Abdul Somad berkata bahwa kafir ini, kafir itu, segala macam, itu didengar oleh banyak orang dan menyakiti banyak orang. Akhirnya dia kena dengan omongannya. Makanya jangan dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, di mulut yang sama pun kita menyakiti sesama kita. Media asing ramai soroti Ustadz Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura, sebut tudingan ekstremis. Diberitakan sebelumnya, UAS ditolak masuk ke Singapura. Hal tersebut hangat menjadi bahasa nasional tapi hingga internasional. Seperti diketahui, UAS pada Senin 16 Mei 2022, Mei ditolak masuk dan dipulangkan ke Batam pada hari yang sama, kata Kementerian Dalam Negeri Singapura pada Selasa malam. Awalnya UAS berniat datang ke Singapura bersama 6 orang lainnya. Semuanya yang sudah tiba di Terminal Feri Tanah Merah diangkut dengan kapal feri kembali ke Batam. Media asing CNA membahas hal tersebut. Dalam judulnya ditulis Indonesia Pressure Abdul Somad Batubara. Duta Besar Dubes Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, memberikan penjelasan terkait pemberitaan soal Ustadz Abdul Somad yang dikabarkan dideportasi dari Singapura. Menurut Suprayotomo, UAS sejak awal tidak diizinkan masuk Singapura lantaran tak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Informasi tersebut dia dapatkan dari otoritas imigrasi dan pos pemeriksaan Singapura. Menurut ICA, dia tidak dideportasi tapi ditolak untuk masuk ke Singapura. Not to land. Jadi dia belum pernah masuk ke Singapura, jelas Suryo Pratomo, dikutip dari kompas.com. Menurut dia, kebijakan not to land NTL adalah hal yang umum dilakukan pihak keimigrasian.
Alasannya bisa bermacam-macam. Salah satunya jika seseorang memiliki izin paspor kurang dari 6 bulan, atau karena ada orang yang dicurigai. Setiap hari di Singapura, Malaysia, dan banyak negara not to land itu biasa. Jadi banyak orang mengalami. Dalam kasus ini tegasnya UAS tidak dideportasi karena belum masuk Singapura, tetapi diminta kembali ke tanah air karena tidak diizinkan masuk. Supriyatomo mengaku pihaknya telah menanyakan alasan kenapa UAS tidak memenuhi kriteria yang warga asing berkunjung ke Singapura. Tetapi pihak keimigrasian Singapura tidak mengungkap alasan jelasnya. Bapak Ibu, hal yang dialami oleh Abdul Somad sebenarnya itu sudah lumrah dialami oleh orang-orang lain, di mana ketika mereka ingin masuk ke Singapura tidak diizinkan masuk, bukan deportasi, masuk saja tidak diperbolehkan, tetapi mereka tidak mempermasalahkan persoalan. Mereka tidak membahas terlalu terlalu wow, karena memang mereka ketika introspeksi, ketika mereka renungkan memang salah. Akhirnya ya sudah, ketika salah tidak diizinkan masuk, ya tidak masuk. Tidak dibesar-besarkan. Beda dengan kita di sini. Bahkan ada orang yang mengecam apa tindakan Singapura, bahkan meminta pemerintah untuk turun tangan, meminta negara untuk turun tangan supaya bisa membahas, bisa menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Abdul Somad di Singapura. Ini konyol sekali. Ini sangat konyol Bapak Ibu, sangat konyol. Belum lagi orang demo di depan Kedubes Singapura RI di Jakarta beberapa hari yang lalu, di mana mereka meminta supaya pihak imigrasi Singapura atau pihak Singapura meminta maaf kepada Muslim yang ada di Indonesia. Ini juga jelas-jelas hal yang sangat tidak masuk akal. Ketika kita salah, kita introspeksi mana kita salah, di mana salah kita, apa yang perlu kita perbaiki sehingga ke depan kita tidak dianggap orang salah. Memang pada dasarnya semua kita manusia salah, tetapi kita dibenarkan oleh firman Tuhan yang hidup. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran, menjadi wawasan, menjadi sesuatu hal yang baru kepada Abdul Somad dan pendukungnya, sehingga bisa introspeksi diri, bisa merenungkan apa yang salah selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.